dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya gue bikin konten kembali. Sudah beberapa bulan gue nggak bikin konten, dan akhirnya gue bikin konten lagi. Dan konten gue kali ini kayak gue cuma mau berbincang aja, berdiskusi tentang sedikitnya pengalaman pribadi gue dengan mirisnya pendidikan di Indonesia. Kita mulai aja langsung pengalaman gue. Dulu gue punya cita-cita sangat tinggi. Ketika gue masih sekolah, angan-angan gue itu sangat tinggi. Dan ketika gue lulus, ternyata semua berubah. Sekarang gini, kalau kalian benar-benar punya impian, coba dah kalian pikir pakai realita kalian. Kira-kira diri kalian ini mampu apa enggak? Kalau kalian mampu, kejar terus. Tapi kalau kalian ngerasa diri kalian ini tidak mampu nih bakal kesini, dalam hal ya kalian paham. Menurut saya kalau kita berpikir realita, kita kayak nggak usah putus asa, tapi kita harus ada yang namanya plan kedua. Ketika plan satu kita tidak terjadi, kita harus punya plan kedua. Dan bagi kalian yang sekarang masih sekolah, yang sekarang mau lanjut perguruan tinggi, gue saranin dan gue sangat menyarankan kalian itu harus kuliah. Ketika kalian punya niatan untuk berkuliah, tapi kalian kayak menunda, pemikiran kalian pada saat itu sama pemikiran kalian 1 tahun ke depan itu sangat berbeda. Bahkan kalian ntar seakan-akan kayak aduh, ada perasaan kayak takut pusing itu pembelajaran, banyak takut tugas-tugas kuliah, itu pasti akan terjadi. Makanya ketika kalian punya niat untuk berkuliah, segeralah kamu berkuliah. Kalau emang keluarga kamu itu mampu, kamu juga selalu berusaha mencari kuliah yang terbaik, universitas yang terbaik, dan jurusan yang kamu inginkan. Itu aja sih, karena gue pengalaman pribadi gue kayak gue mau mundur kuliah gue buat tahun depan. Let's try. Alright. Yang terjadi pada diri gue sekarang kayak gue merasa kayak pikiran gue sangat berbeda pas waktu itu. Nah, entah kenapa sekarang kayak ada rasa malas berkuliah lagi, rasa malas belajar. Ya karena udah keasikan banget. Apalagi kayak lu lulus langsung kerja, itu masih ada yang namanya keasikan pikiran. Wah, pikiran lu bener-bener sama. Tapi beda hal sama orang yang benar-benar punya komitmen. Kalau orang yang punya komitmen istilahnya dia mau bekerja dulu baru kuliah, beda hal. Ketika dia dapat kerjaan, ya benar-benar uangnya itu dia buat untuk berkuliah, beda hal. Tapi banyak orang ketika dia menunda kuliah, bahkan ada salah satu teman terdekat saya, dia menunda kuliah, dan dia bilang, kayaknya gue nggak bakal kuliah, gue takut tugasnya banyak. Wah iya, gila gitu. Padahal dia itu mampu untuk kuliah. Dan gue untuk tahun ini, kalau gue benar-benar kesempatan untuk kuliah, insya Allah gue bakal kuliah. Nah, dan gue gak bakal menang kuliah gue universitas dimanapun, tapi gue harus punya jurusan yang benar gue sangat diberikan. Tapi gue gak peduli gue harus kuliah di mana, karena menurut gue gak ada universitas yang jelek di Indonesia. Ya segitu aja sih. Tapi ketika lu bener-bener pengalaman pribadi gue nih, kayak lu di rumah udah ngapa-ngapain misalnya, itu guys rasanya kayak lu tuh pening banget, kayak lu betah banget di rumah gitu. Istilahnya pas waktu lu sekolah, lu pengen liburan, lu pengen nyantai. Dan ketika lu bener-bener udah bener nggak sekolah lagi dan lu di rumah aja, itu gila banget guys rasanya. Lu tuh kayak jadi kayak orang bener-bener gak berguna, cewek-cewek sama orang tua, itu bener-bener gila guys. Nggak bakal
alhamdulillahnya aja gue selalu ada kegiatan seperti kayak gue ke warung, ya itulah kegiatan kayak gitu ya. Alhamdulillahnya gue juga bekerja di satu perusahaan. Oke, next kita bahas tentang mirisnya pendidikan Indonesia. Gue mau bahas pendidikan di Indonesia itu pada era sekarang gitu ya, pakai online bukannya offline. Kita bahas pendidikan sekarang online itu ada plus dan minusnya. Kalau kita bicara plusnya itu kayak keren aja gitu, kayak kita belajar dengan jarak yang sangat jauh, kita berkumpul di satu aplikasi, jadi kita belajar menggunakan handphone, ya kan, menggunakan handphone itu suatu kelebihan sih menurut gue di Indonesia yang belum pernah terpikirkan akan terjadi seperti itu, dan sekarang terjadi gitu. Dan gue bakal bicara Indonesia sih. Yang tertarik sih dalam pembicaraan gue itu mirisnya pendidikan sih, karena minusnya itu menurut gue banyak sih. Banyak yang gue ambil, dan banyak juga kejadian yang nyata di kehidupan gue itu banyak. Oke lah, gue nggak bakal bicarain orang pendidikan yang udah universitas atau yang udah kuliah, gue nggak mau bicarain karena dia kan orang yang sudah berkuliah itu termasuk adalah orang-orang yang bisa mencari referensi sendiri, dia bisa belajar dengan sendirinya. Beda hal sama yang SMP, yang SD, yang SMP, SMK, yang harus ada tuntunan dari guru, bener gak? Kita bicara SD dulu aja kali ya. Oke, kita bicara SD dulu. SD sekarang online, menggunakan media aplikasi untuk Zoom. Menurut gue itu nggak sangat efektif. Mau tau gak kenapa? Gini guys, kita bicarain jangan anak-anak yang menengah ke atas. Karena kalau anak-anak yang menengah ke atas, walaupun dia nggak belajar di sekolah, dia bisa manggil guru privat. Bener. Tapi kita bicarain anak-anak yang menengah ke bawah. Kalau kita bicara anak-anak yang menengah ke bawah, ini benar-benar sangat kayak, aduh, kita tuh harus butuh tolong gitu, kita harus tolong dia gitu. Kalau dia bisa membeli handphone, kalau dia tidak bisa membeli handphone, gimana caranya dia belajar? Bener gak? Masa dia harus minum tetangga setiap harinya? Oke lah, ketika dia minum tetangga boleh. Tapi harus yang kamu tahu, harus yang kalian tahu, ketika orang yang menengah ke bawah itu dia menyekolahkan anaknya, ibaratnya seperti ini. Saya membawa anak ini, misalnya saya adalah orang yang menengah ke bawah. Saya ini menitipkan anak saya untuk belajar di sekolah dasar, untuk belajar dan duduk. Gimana sih bahasanya? Menitipkan anak saya untuk belajar di sekolah dasar dengan bimbingan guru secara langsung. Dan saya sibuk mencari uang untuk menafkahi anak-anak saya, itu bahasanya. Tapi sekarang karena dia disibukkan dengan apa, menurut gue pemikirannya dia tuh gimana ya, karena gue gak ngerasa tadi, gue gak pernah, tapi gue bisa kayak gila. Kalau lu mikirin menengah ke bawah untuk anak SD itu bener-bener sangat kasihan guys, bingung gitu kayaknya. Dia tuh bener-bener harus bener-bener tolongan. Ada lagi guys, yang lucunya lagi tuh bener-bener kehidupan nyata. Bahkan gue melihat dengan kedua bola mata gue guys. Gila. Gini, ketika sekolah dasar atau SD itu ujian sekolah, gila banget guys. Jadi gini nih,
pas ujian sekolah yang ngerjainnya tuh bukannya anak muridnya langsung ya, tapi orang tuanya yang ngerjain. Gila ya. Dan anak yang di sekolahnya ini, anaknya ini sedang bermain gitu, dia lagi main gitu, nggak tahu kemana, tapi yang lagi ngerjain itu orang tuanya. Apa ya anjing, gila ya sih. Kalau di situ sama aja kayak anak ini tuh nggak belajar gitu, bilangan dikerjain sama orang tuanya. Wah ya. What do you mean gitu, apa maksudnya gitu. Itu benar-benar kayak minusnya tuh. Gue bukan ngomong kayak ini tuh bikin generasi yang bener-bener hancur gitu guys. Ini menurut SD ya, menurut pandangan gue di SD, sekolah dasar. Kalau kita naik lagi ke SMP, SMP itu adalah anak-anak yang baru berangkat remaja, anak-anak yang kayak mau mengekspresikan keremajaannya itu melalui penampilannya, gayanya, tengil-tengilnya gitu kayak anjir lah. Anak-anak SMP tuh sekarang kayak belajar lewat online, dan dia gini guys, banyak anak SMP di daerah gua. Salah satunya adik gue ini yang terakhir ini SMP juga guys, kelas 3. Dia itu bener-bener kayak orang udah lulus sekolah gitu. Sekolah yang gue gak ngerti itu dia sekolah, misalnya dia sekolah dari jam 7 sampai jam 9, ternyata udah sekolahnya, terus main malamnya tuh selalu begadang guys, selalu begadang, gak ada absen-absennya. Anjir gak. Dan penampilannya tuh sekarang bisa dari rambutnya gondrong kayak orang kuliahan. Apa anjir. Yang lebih ngenes lagi nih, yang gue kasih tau deh, gue bener-bener kayak, gue bukan nama ngomong bahasa sekarang tuh kayak kalau ngeliat cewek kayak gitu tuh jamet lah bahasanya ya. Gue pernah ngeliat salah satu bocah masih SMP, dan itu dandannya guys mantap banget tuh, terkuat anjir, gila gitu. Emang bener-bener tuh dia kayak mengekspresikan ketengilannya gitu, tapi kan nggak gitu juga anjir. Ya orang lihatnya juga kayak apa sih anjir, lu masih SMP udah begini gitu. Tapi kayak sekarang tuh kayak orang-orang tuh yang masih, bukan orang-orang sih, itu bocah yang masih SMP tuh kayak udah kayak gak mau mikirin pembelajaran gitu, udah kayak gak mikirin studinya, malah mikirin penampilannya gitu. Begadang selalu kuat-kuat banget. Lu bayangin begadang setiap hari. Iya, itu anak SMP. Itu sih guys. Dan kalau lihat-lihat dari anak SMK tuh kayak, anak SMK tuh lucu guys. Lucunya tuh ini, dia belajar selama 1 semester. Ada salah satu temen gue dan ada beberapa sekolah yang melakukan kayak gitu. Dia bener-bener nggak sekolah, bener-bener gitu nggak ada kayak belajar online tuh nggak ada. Dan dia tiba-tiba pas lagi ujian sekolah, nah itu dia baru langsung ngerjain ujian sekolahnya tanpa dia belajar. Gila kan? Jadi dia tuh nggak belajar, tapi ujian sekolah, ujian akhir semester itu dia itu langsung kayak ngerjain gitu soal kan gila ya. Ketika ujian gitu, tapi nggak pernah belajar. Gue nggak ngerti sih sama zaman sekarang. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Gue mau ngomong ya, karena itu yang gue lihat, dan itu kenyataannya. Ketika jadi nggak pernah belajar, ini anak SMP nggak pernah belajar. Tapi ketika ujian ya ujian gitu, dan dikatakan lulus ya lulus. I don't know gitu, gue nggak tahu gitu. Apa maksudnya gitu. Ayo dong pemerintah, ayo dong kalian semua, kita hilangkan pak sorry ini terlalu begini sih, gue nggak terlalu pintar ngomong, sorry aja gue nggak terlalu pintar berkomunikasi.
Jadi kalau radar delik ini maklum aja. Buat kalian semua, ayo dong kita sayangi anak-anak bangsa, generasi-generasi Indonesia. Kita stop COVID ini. Dan untuk pemerintah kayaknya, ayo pemerintah bikin perubahan gitu. Jangan kayak gini terus. Pendidikan Indonesia tuh miris banget menurut gua. Ayo dong kita bikin generasi Indonesia tuh benar-benar kayak generasi milenial yang punya pemikiran cerdas, moralnya itu sama. Gini guys, gue mau cerita lagi. Ini ada bocah, bener-bener anak kecil, umurnya beda jauh banget sama gue, dan dia nggak ada sopan-sopannya, manggil gue dengan nama gue sendiri gitu. Nama gue kan misalnya Mario ya, nama gue Mario, dia tuh manggil nama itu Mario, Mas gitu, kayak kakak itu, kayak AA, kayak apa, kayak nggak ada bahasa gitu, nggak ada sopan santunnya. Guys, kata gue mau ngerti lagi gitu, ini kok bocah kecil gini kok songongnya tengil banget gitu. Ayolah semuanya kita bangun Indonesia jadi lebih baik lagi. Menurutnya gue juga sebagai anak muda, gue ngerasain kok apa yang dirasain sama yang kalian rasain juga. Pengennya bersenang-senang, mengekspresikan apa sih sikap kita. Gue tahu itu, tapi ayolah kita sadari kalau banyak di luar sana juga membutuhkan pendidikan, membutuhkan material, kayak moral bocah-bocah sekarang itu, kayak anak-anak kecil sekarang bener-bener aja guys. Gue sedih banget sih. Kayak gue aja nggak pernah, gue ya sama siapapun kayak gue selalu menghormati. Tapi kok timbal balik kayak gini gitu, gue nggak ngerti gitu. Tapi ya sudahlah, semoga kita berdoa aja dan selalu berusaha dan selalu yakin kalau suatu hari nanti kita bakal sukses.